Pak Bunali sudah tua. Mulai muncul. Seiring dengan usia, rambut memutih dan giginya jadi ompong. Ketemulah dia dengan seorang dokter, anak dari sahabatnya si Romli, dokter gigi. Dengan berbaik hati mengatakan, "Mbah, gigimu ompong ya? Sini, tak perbaiki. Tak pasang gigi." Lalu Bunali mengatakan, Mahal nggak masang giginya? "Ndak, murah. Cuma 2 juta aja. Oke, Langsung saya pasang, Mbah." nah, Bunali pasang gigi dan taruh uang cash di muka bayar. nih saya bayar. Nah, setelah itu dipasang dan setelah selesai dia bercermin dan kelihatan nampak muda kembali. Kon iki jari sapa? Dan dia ngeluyur pulang. Nggak lama kemudian dipanggil sama anaknya si Romli. "Mbah, sini, Mbah. Apalagi? Ini uangnya. Kenapa emang uangnya? Uang palsu, Mbah." Terus mbahnya bilang, Lah gigi yang kamu pasang di mulutku ini gigi apa? Kan palsu, ya uangnya ya uang palsu. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Millionaires Club. Banyak sekali orang ingin sukses tetapi dia berpura-pura ingin sukses. Apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kalau Anda membaca buku-buku seperti ini buku yang sangat bagus sekali. Saya banyak belajar dari buku ini tentang rumus sukses. Dan katanya rumus sukses itu banyak sekali. Di antaranya, sukses adalah pengetahuan yang benar dan skill yang benar plus sikap yang benar dan cara berpikir yang benar. Penting sekali kita mengembangkan soal skill, penting sekali kita mengembangkan tentang pengetahuan. Tetapi bagaimanapun juga, pengetahuan dan skill memegang peranan 20% saja atas kesuksesan setiap orang di dunia ini. 80%-nya ditentukan oleh bagaimana cara dia berpikir dan bagaimana sikap dia di dalam menjalani bisnisnya. Nah, Anda mau fokus yang mana? 20% atau yang 80%? Berbicara mengenai sukses, tentu saja Anda tidak bisa memilih 20 atau 80. Karena itu merupakan satu paket. 20 plus 80. Nah, terkait dengan sukses di bisnis seperti ini, maka kita mengenal yang namanya momentum. Momentum di dalam dunia fisika kita kenali dengan rumus massa kali kecepatan. Di dalam bisnis seperti ini, bisnis yang berbasis jaringan, bisnis berbasis manusia, bisnis kepemimpinan, rumus momentum dalam bisnis jaringan adalah dorongan ditambah inspirasi dikurangi dengan hambatan. Berbicara mengenai masalah dorongan atau semangat, tentu saja ada banyak hal-hal yang membuat Anda terdorong, ada hal-hal yang membuat Anda tidak terdorong. Kira-kira apakah Anda tertarik dengan topik soal ini? Karena inilah yang membuat bisnis Anda dari 10 menjadi 100, 100 menjadi 1000. Bukan 1 menjadi 2, 2 menjadi 3. Rumus momentum perlu dikuasai oleh seorang leader yang memiliki raw material manpower yang
besar. Tetapi Anda punya manpower, tetapi tidak paham prinsip membangun momentum, maka bisnis Anda tidak akan pernah kemana-mana. Mari kita berbicara tentang dorongan. Saya selalu tertarik untuk mempelajari hal-hal apa yang bisa mendorong diri saya dan orang lain. Apa yang membuat orang menjadi tidak terdorong? Hal-hal apa yang membuat orang itu menjadi semangat dan tidak semangat? Kalau Anda menuliskan daftar nama, apakah ini akan membuat Anda semangat? Jika Anda menulis 100 daftar nama dengan hanya 2 daftar nama, 2 daftar nama, 2 daftar nama, 2 daftar nama, mana yang lebih menyemangati Anda? Menulis 100 daftar nama memang membuat kita terdorong, bersemangat, tetapi itu jika Anda biarkan, tidak Anda hubungi, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Anda menghubungi daftar nama yang sudah Anda tulis, dengan Anda membiarkan daftar nama yang sudah Anda tulis, mana yang membuat Anda terdorong, mana yang membuat Anda semangat? Yang pertama, Anda akan memiliki dorongan atau semangat jika Anda melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Kuncinya adalah dari aktivitas. Semakin banyak yang Anda lakukan, maka Anda akan jauh lebih bersemangat di dalam usaha ini. Hasil itu Anda dapatkan ketika daftar nama yang sudah Anda tulis Anda hubungi. Saya dulu sering ngeyel dengan pasangan saya ketika ada beberapa nama-nama yang sudah saya catat dan saya biarkan, saya anggurkan berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Jadi banyak sekali teman-teman kita ini bisa menulis daftar nama tapi tidak pernah sama sekali dihubungi. Dan membutuhkan waktu hampir 13 bulan untuk berhasil menghubungi dia. Kenapa? Karena saya ngeyel. Nah, dan Anda tahu apa hasilnya? Hasilnya tidak bergabung. Tetapi dampaknya ketika saya berhasil menghubungi orang yang saya tunda, itu efeknya ketika saya ketemu dengan orang lain akan jauh lebih baik hasilnya. Jadi kadang-kadang di aktivitas yang pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima, Anda mungkin tidak mendapatkan hasil. Tetapi yang ketujuh, ke-8 dan seterusnya, Anda akan mulai mendapatkan hasil. Itulah pentingnya support system, memberikan penghargaan bagi orang-orang yang banyak melakukan. Yang kedua, dorongan itu didapatkan ketika kita mendapatkan sebuah pengetahuan. Jadi pengetahuan ini Anda akan bisa peroleh kalau Anda mendengarkan e-pro, Anda datang di pertemuan, Anda akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang berharga, dan pengetahuan itu membuat akhirnya kita menjadi bersemangat kembali. Yang ketiga, Anda akan terdorong kalau Anda terhubung dengan sistem. Kita tahu bahwa New Univision itu memberikan penghargaan-penghargaan. Sistem yang dimiliki oleh Univision ini akan bisa menjaga, menutupi kelemahan yang Anda punya. Dan sistem itu merupakan satu paket. Yang keempat, Anda akan terdorong dan termotivasi ketika Anda melakukan konsultasi. Konsultasi itu kelihatannya sepele, tetapi kalau Anda paham bahwa profesi apapun itu membutuhkan mentor. Anda membutuhkan sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Saat Anda sudah memahami bagaimana skill, keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sehingga Anda begitu mandiri, rasa-rasanya, karena Anda sudah tahu banyak hal, Kon iki jari siapa? Anda tidak membutuhkan konsultasi. Itu jelas salah. Kenapa? Karena orang yang menjadi tempat Anda konsultasi atau mentor Anda itu memiliki 3 hal. Yang pertama, dia memiliki pengalaman masa lalu yang berharga untuk dibagikan. Dengan Anda melakukan konsultasi, itu akan menghemat waktu Anda untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu. Yang kedua, secara waktu, karena mentor Anda itu juga melakukan bisnis ini, dia juga punya pengalaman-pengalaman real yang update, yang terbaru, yang terkini, yang itu akan bisa membantu Anda untuk mengefektifkan cara kerja sehingga itu membuat Anda kerjanya semangat. Dan yang ketiga, pelatih atau mentor Anda sekaligus upline Anda adalah orang yang hidup di masa depan, di mana mereka ini mempunyai visi yang lebih besar, cara pandang yang lebih luas,
sehingga ini akan bisa mempengaruhi motivasi cara kita di dalam menjalankan usaha ini. Jadi mentor Anda itu kalau dalam bahasa Inggris dia merangkap 3 hal: past tense, present, dan future. Dia adalah orang di masa lalu kita, orang saat ini, dan orang di masa depan kita. Tapi pastikan Anda terhubung dengan mentor Anda yang aktif melakukan konsultasi. Selanjutnya yang kedua, rumus untuk bisa membangun momentum adalah inspirasi. Inspirasi datang paling cepat adalah dari impian yang Anda miliki. Itulah pentingnya Anda menulis dan menggambarkan impian Anda secara lebih detail dan lebih konkret. Ditambah lagi dengan Anda memiliki goals. Dengan Anda memperhatikan goals yang Anda sudah bikin, maka Anda akan mendapatkan inspirasi. Apakah Anda sudah memiliki impian yang tertulis? Sudahkah Anda menuliskan goals Anda? Dan apakah Anda menghidupi goals Anda itu melalui afirmasi yang Anda lakukan setiap hari? New Univision mempunyai program suplemen yang kita kenal dengan Daily Booster, atau kita kenal istilah dengan jurnal syukur. Jadi Anda setiap hari menuliskan dan mensyukuri apapun yang Anda inginkan. Luar biasa bukan? Belum nyampe sudah bersyukur. Karena memang seperti itu rumusnya. Karena Anda mensyukuri, Anda mengikhlaskan, maka apa yang Anda inginkan akan datang. Karena yang datang itu adalah hasil dari kreasi pemikiran Anda. Karena penciptaan selalu terjadi 2 kali. Berikutnya yang membuat Anda terinspirasi bisa jadi adalah dari penghargaan. Banyak sekali waktu saya menjalankan usaha ini, saya pikir bisnisnya sedang mengalami penurunan. Begitu saya datang di sebuah pertemuan, apakah yang online ataukah yang offline, ya, saya terperangah karena banyak sekali orang akhirnya tidak bisa capai dia punya goals atau impiannya. Jadi hambatan ini akan mengurangi inspirasi dan akan mengurangi dorongan Anda. Sebesar apapun Anda punya semangat, sebesar apapun Anda punya inspirasi, tetapi kalau hambatannya itu lebih tinggi, maka bisnis Anda akan pelan demi waktu akan stop dan Anda tidak akan menciptakan apapun. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia yang tidak pasti, di mana bisa saja terjadi sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan, tidak bisa seperti yang Anda inginkan. Misalnya dalam masalah pekerjaan, dalam ekonomi, di dalam kehidupan sehari-hari Anda, banyak yang tidak bisa Anda kontrol terkait dengan masalah kesehatan. Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya bisa Anda kendalikan. Cuman masalahnya, ada hal yang bisa Anda kendalikan, tetapi Anda tidak mau mengendalikannya. Saya ambil contoh. Ketika Anda punya daftar nama dan Anda saat itu sibuk, itu hambatan, ya. Tapi sebenarnya Anda bisa kok memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan Anda dan Anda fokus untuk menyelesaikan daftar nama Anda sehingga Anda membuat janji sama orang lain. Kenapa hambatan itu nampaknya begitu besar? Karena sebenarnya sumber persoalan umumnya karena faktor takut. Saya percaya banyak hambatan-hambatan yang sebenarnya bisa Anda atasi kok. Termasuk diantaranya adalah membayar polis asuransi. Baik prospek ataupun agen yang sudah memiliki polis atau yang sedang ditawari polis, dia membayangkan adanya sebuah hambatan. Tapi ini kembali lagi kepada cara berpikirnya dia. Kalau betul-betul dia pikirkan solusinya, pasti akan ada jalan keluarnya. Tidak ada yang tidak bisa. Yang ada adalah kita tidak mau merubah cara berpikir kita. Kalau kita tidak mau merubah cara berpikir kita di dalam mengelola hambatan ini, maka bisnis Anda akan terasa sangat sulit sekali. Grup Anda tidak akan mau bergerak. Karena semua kuncinya adalah dari bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana sikap kita. Misal, dia akan merasa menjadi korban. Dia nggak berhasil karena orang lain. Grupnya brodol karena orang lain. Nasabah tidak closing karena ada orang lain yang nawari. Seakan-akan sumber masalahnya dari orang lain. Padahal bisa jadi kitanya yang terlalu sensitif, atau kitanya yang kurang peka, atau kita yang nggak mau merubah cara kita di dalam mendidik atau mengerjakan usaha ini. Sikap yang buruk bisa jadi adalah kita mengeras terhadap sebuah informasi baru, sulit berubah, sulit untuk diberitahu, angel tuturannya.
sulit diingatkan. Padahal kita tahu bahwa kita perlu untuk lebih baik, menjadi lebih santun, menjadi lebih wise, menjadi lebih semangat barangkali. Dan orang lain yang bisa melihat apa yang sebaiknya kita lakukan. Tetapi ingat, orang lain itu yang saya maksud adalah orang yang sangat memahami impian dan goals Anda. Dia adalah mentor kita, sponsor Anda, atau upline aktif Anda. Kadang-kadang hambatan bisa jadi datang karena ada penawaran bisnis lain. Ada bisnis yang lebih bagus, bisnis yang lebih murah, bisnis yang lebih mudah. Saya tidak percaya bahwa di dunia ini semuanya mudah tanpa kerja. Ketika kita memilih bisnis asuransi, tentu kita sudah menganalisa segala risiko, konsekuensi, akibat kita menjalankan usaha ini. Ketika kita tidak ada hasil, mulailah kita melirik usaha yang lain, bisnis yang lain. Kita pikir dengan kita masuk di bisnis lain akan jadi lebih gampang, padahal sebenarnya prinsipnya sama. Tetap saja kita harus memulai lagi dari awal. Kita hanya punya dua pilihan. Anda takut untuk gagal atau Anda takut untuk sukses. Jika Anda takut untuk menghubungi seluruh teman-teman Anda takut presentasi, maka Anda akan kehilangan mereka. Mana yang lebih mengerikan buat Anda? Anda tidak melakukan, ada konsekuensinya. Anda melakukan pun juga ada konsekuensinya. Maka perlu Anda timbang kembali. Nah, saya dorong Anda untuk Anda mengambil pilihan untuk lebih sukses di bisnis ini. Jika Anda bisa melawan rasa takut Anda, akan banyak orang bergabung di dalam grup Anda. Akan banyak kota-kota dan negara-negara lain yang bisa Anda kunjungi secara gratis. Akan banyak sekali impian orang lain yang bisa tercapai. Hidup hanya sekali, pastikan hidup kita membawa makna berkali-kali. Mari kita sukses bersama-sama. Jangan lupa klik subscribe dan nantikan vlog saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.